HPA. HPA adalah kepanjangan dari High Power Amplifier, yang dimana HPA ini adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk meningkatkan daya sinyal radio frekuensi atau RF ke level yang lebih tinggi sebelumnya dikirim melalui antena HPA. Biasanya digunakan pada sisi pemancar atau biasa disebut dengan transmitter dalam sistem komunikasi. HPA ini berfungsi sebagai meningkatkan daya sinyal RF agar dapat mencapai jarak yang lebih jauh, memastikan sinyal yang dipancarkan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi redaman atau attenuation dan gangguan selama transmisi. Yang ketiga, digunakan dalam aplikasi seperti stasiun base seluler, satelit radar, dan sistem komunikasi nirkabel lainnya. Teman-teman sudah pada tahu nggak apa itu LNA? LNA kepanjangan dari Low Noise Amplifier, yang dimana LNA ini merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk memperkuat sinyal RF yang sangat lemah yang diterima oleh antena tanpa menambahkan noise atau birau yang signifikan. LNA ini biasanya digunakan pada sisi penerima atau yang biasa disebut dengan receiver dalam sistem komunikasi. Nah, LNA ini berfungsi sebagai peningkatan sinyal yang lemah dari antena sebelum diproses lebih lanjut oleh penerima. Yang kedua, meminimalkan noise yang ditambahkan ke sinyal sehingga meningkatkan kualitas sinyal yang diterima. Yang ketiga, digunakan dalam aplikasi seperti penerima GPS, sistem komunikasi satelit, dan perangkat nirkabel. Kemudian parameter HPA dan LNA. 1. Parameter HPA. Parameter HPA terdapat 4 jenis, 4 yang paling utama. 1. Daya output atau Pout yang menunjukkan seberapa banyak daya yang dapat dihasilkan oleh HPA untuk dipancarkan ke satelit, berkisar antara 20 sampai 30 dBm atau lebih tergantung jarak satelit. 2. Gain atau penguatan. Penguatan seberapa besar penguatan yang diberikan oleh HPA terhadap sinyal input, biasanya berada dalam rentang 20 sampai 30 dB. 3. Impedansi input dan output. Impedansi input dan output ini mengoptimalkan daya transfer dan meminimalkan refleksi sinyal. Biasanya impedansi ini 50 ohm dalam aplikasi radio frekuensi. 4. Return loss. Return loss mengukur seberapa baik HPA kesesuaian impedansi antara input dan output. Returns yang tinggi menunjukkan bahwa sedikit energi sinyal yang dikembalikan. Yang paling penting untuk efisiensi transmisi. Parameter LNA. 1. Gain atau penguatan. Penguatan ini memperkuat sinyal lemah yang diterima dari satelit. 2. Noise figure. Noise figure menunjukkan seberapa banyak noise yang ditambahkan oleh LNA ke sinyal yang diperkuat LNA. Baik umumnya di bawah 1 dB untuk memastikan bahwa sinyal yang diterima tetap bersih dan dapat diproses. 3. Impedansi input-output. Impedansi input-output mengoptimalkan transfer daya dan diminimalkan refleksi sinyal. Rekomendasinya 50 ohm dalam aplikasi radio frekuensi. Faktor pemilihan HPA dan LNA. 1. Spesifikasi performa. Gain. HPA harus memiliki gain yang cukup tinggi untuk memastikan sinyal dapat dipancarkan dengan efektif. LNA juga dapat memerlukan gain yang tinggi untuk memperkuat sinyal lemah yang diterima tanpa menambah noise secara signifikan. Noise figure. LNA dirancang untuk memiliki noise figure yang rendah, umumnya di bawah 1 dB, untuk menjaga kualitas sinyal saat diterima. 2. Stabilitas. Stabilitas operasional adalah kriteria penting, terutama untuk LNA, yang harus beroperasi tanpa osilasi di seluruh tentang frekuensi yang digunakan. 3. Teknologi material. Penggunaan teknologi gallium nitride dalam HPA dan LNA memungkinkan integrasi fungsi-fungsi ini ke dalam satu chip, meningkatkan efisiensi dan mengurangi ukuran serta berat perangkat. 4. Kesesuaian aplikasi. Pemilihan HPA dan LNA juga tergantung pada aplikasi spesifik, seperti radar, komunikasi, dan frekuensi kerja. Perkembangan teknologi HPA dan LNA. 1. Integrasi chip tunggal. Teknologi terbaru memungkinkan pengembangan chip GaN tunggal yang menggabungkan HPA dan LNA yang memberikan keuntungan seperti pengurangan ukuran hingga 40% dan peningkatan daya output RF hingga 3 kali lipat dibandingkan solusi sebelumnya. 2.
peningkatan bandwidth operasional. Produk baru seperti IRJ LNA 0010-2434 menawarkan bandwidth operasional yang lebih luas, mendukung aplikasi dalam perang elektronik dan analisis sinyal. 3. Desain berbasis simulasi. Desain modern menggunakan perangkat lunak simulasi canggih untuk merancang HPA dan LNA memungkinkan prediksi performa yang akurat sebelum produksi fisik dilakukan. Dengan perkembangan ini, HPA dan LNA tidak hanya menjadi komponen penting dalam sistem komunikasi, tetapi juga semakin efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan teknologi modern. Nah, cara kerja HPA itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, input sinyal lemah. HPA menerima sinyal frekuensi radio RF dengan daya rendah dari pemancar. Yang kedua itu ada penguat daya. HPA meningkatkan amplitudo sinyal tersebut menggunakan komponen aktif seperti transistor, BJT, FET, atau tabung vakum. Yang ketiga itu ada sinyal kuat. Sinyal yang telah dikuatkan kemudian dikirim ke antena untuk dipancarkan ke tujuan. Yang keempat itu ada efisiensi dan distorsi. HPA dirancang untuk memiliki efisiensi tinggi dan distorsi rendah agar sinyal yang dipancarkan tetap akurat. Nah, apa sih cara kerja LNA itu? Nah, cara kerja LNA juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, input sinyal lemah. LNA menerima sinyal RF yang sangat lemah dari antena. Yang kedua itu ada penguat sinyal. LNA meningkatkan amplitudo sinyal tersebut dengan noise yang minimal. Yang ketiga itu ada input sinyal teramplifikasi. Sinyal yang telah dikuatkan kemudian dikirim ke tahap selanjutnya dalam sistem penerima seperti mixer atau demulator. Yang keempat itu ada noise figuran rendah. LNA dirancang untuk memiliki noise figuran atau tingkat noise yang sangat rendah agar sinyal yang diterima tetap menjadi jernih. Keduanya saling melengkapi dalam sistem komunikasi. LNA memastikan sinyal yang diterima cukup kuat dan bersih, sedangkan HPA memastikan sinyal yang diterima memiliki daya cukup untuk mencapai tujuan. Pemilihan dan desain HPA dan LNA yang tetap sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dalam sistem komunikasi, terutama dalam aplikasi seperti satelit, radar, dan jaringan seluler. Sekian dari presentasi kami yang berjudul penguat HPA dan LNA. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tình